Baik, selanjutnya adalah sistem informasi dan rantai nilai atau value value chain. Nah, kinerja bisnis sendiri tergantung pada proses mengumpulkan dan menyebarkan informasi. Transaksi bisnis seperti faktur, pesanan, pembayaran, dan lain sebagainya pada e-commerce dapat ditangani oleh perusahaan dengan sebagian besar pelanggan dan pemasoknya yang memiliki komputer cukup dengan koneksi melalui internet. Nah, penggunaan dasar e-commerce ini menyebar melalui industri yang berbeda pada tingkat yang bervariasi. Tidak hanya meningkatkan keekonomisan pemrosesan transaksi, tetapi juga memungkinkan seluruh rantai untuk merespon secara lebih efektif terhadap perubahan permintaan dan penawaran secara real time, asalkan informasi transaksi tersebut terpublikasi. Kemudian ada jenis aliran informasi. Pertama, publikasi arus informasi promosi yang menginformasikan pelanggan lebih jauh ke bawah, rantai produk, dan layanan yang tersedia harus dipahami. Penawaran e-commerce dan saluran tambahan untuk aliran ini menyediakan pelanggan dengan kemampuan untuk mencari seluruh rantai untuk informasi secara langsung atau melalui pelantara. Di mana perusahaan sendiri menjadi, semakin bergantung untuk menyediakan jendela toko dari konsumen akhir, mungkin berubah lebih cepat daripada masa sebelumnya, mengingat atribut pada e-commerce merupakan gabungan dari promosi yang efektif terkait dengan kemampuan langsung untuk berinteraksi dalam bisnis. Nah, jadi, eee, ma aliran informasi dari rantai nilai sendiri atau value chain itu mengalir dari informasi, market untuk membuat permintaan, kemudian dari supply ke conversion, kemudian dari conversion ke produk dan service logistik, dan kemudian mengalir lagi pada, proses consumption. Nah, kemudian yang kedua, e-commerce sendiri menawarkan potensi besar untuk mengumpulkan informasi dan intelijen tentang preferensi dan sikap konsumen dan pelanggan secara online daripada melalui riset pasar tradisional. Nah, perilaku pelanggan dapat dilacak dengan akurasi yang lebih besar dari sebelumnya dengan melalui e-transaksi. Karenanya berkorelasi dengan aliran promosi dan aliran pengumpulan intelijen, kecuali setiap organisasi dan rantai secara keseluruhan dapat menilai informasi ini secara koheren, kemungkinan besar, salah tafsir tentang perubahan pola permintaan akan menciptakan potensi, kekacauan dalam rantai pasok. Oleh karena itu, masalahnya adalah dalam lingkungan e-commerce, 3 aliran informasi yang sebelumnya dapat direkonsiliasi secara offline, sekarang harus diintegrasikan jika nilai ingin berfungsi secara ekonomis. Kemudian sebuah perusahaan sendiri, tidak dapat menentukan nasibnya sendiri, karena sehubungan dengan, sistem informasinya, hal tersebut bukan karena masalah ukuran perusahaan, tetapi jelas, bahwa pekerja yang lebih besar memiliki lebih banyak keuntungan, karena, cenderung memaksa perusahaan yang lebih kecil untuk memenuhi tuntutan mereka. Sebagian besar industri mengembangkan standar untuk perdagangan elektronik dan pertukaran informasi. Resiko potensial bagi perusahaan kecil berkurang karena tidak akan memiliki biaya untuk memenuhi berbagai persyaratan untuk memasok atau pelanggan yang berbeda. Kemudian kedatangan XML atau Extended Markup Language, akan menghasilkan standar umum bagi sebagian besar organisasi untuk memanfaatkan dan mengurangi kebutuhan akan standar khusus industri untuk berbagai jenis transfer informasi. Sistem informasi sendiri digunakan untuk memungkinkan pertukaran informasi yang lebih baik melalui rantai nilai industri. Manfaat yang signifikan dapat diperoleh dari tautan yang ditinggalkan. Manfaat ini harus, membuat perusahaan agar lebih banyak menghabiskan energi bisnisnya dalam
mengungguli pesaing sebenarnya, daripada bersaing dengan mitra dagangnya untuk keuntungan yang ada. Inti dari argumennya adalah misalnya pada suatu saat suatu industri menghasilkan jumlah laba bersih atau total penjualan dikurang total biaya, keuntungan tersebut dibagi di antara organisasi yang berkontribusi pada nilai industri. Jelas yang termediasi meningkatkan jumlah perusahaan di mana keuntungan dibagi, dan daya tarik di intermediasi adalah kebalikannya. Nah, jika dalam versi value chain dapat menjangkau perusahaan, maka laba bersih keseluruhan dapat ditingkatkan, sehingga dapat mengambil bagian dari peningkatan itu menjadi keuntungan, karena dapat mengungguli pesaing, langsung, yang bukan merupakan, versi rantai tersebut. Nah, jika kita memulai perubahan tetapi, berbagai keuntungan dengan pelanggan dan pemasok kita, mereka akan lebih memilih untuk memperdagangkan versi industri yang lebih efisien, sangat memungkinkan perusahaan pesaing akan bersaing untuk memasok dan atau pelanggan tersebut, tetapi harus memberi preferensi karena mereka lebih menguntungkan jika melakukannya. Hal tersebut membawa keuntungan jangka panjang dan pada waktunya dapat mempengaruhi seluruh struktur industri. Pertukaran informasi sendiri menjadi lebih baik melalui, rantai nilai. Misalnya dengan berbagi informasi riset pasar konsumen yang diperoleh pengecer, produsen mungkin dapat meningkatkan produk untuk membuka dan mengembangkan segmen pasar baru, atau umpan balik sebelumnya tentang perubahan selera dapat memungkinkan rencana produksi dijadwalkan ulang untuk memenuhi, preferensi konsumen baru. Hal tersebut sangat penting dalam barang-barang fashion dan juga produk yang sangat musiman seperti mainan. Benetton, perusahaan pakaian telah mengembangkan sistem yang sangat terintegrasi yang menghubungkan dengan toko waralaba sampai subkontraktor yang, membuat pakaian. Hal ini memungkinkan mereka untuk merespons lebih cepat daripada pesaing mereka terhadap perubahan mode, dan jauh lebih menguntungkan daripada, rata-rata perusahaan lainnya. Nah, kemudian ada banyak cara di mana pertukaran informasi yang baik dapat mengurangi biaya yang terjadi pada batas antar perusahaan. Nah, pada tabel 5.1 ini memberikan sejumlah contoh dapat dilihat dari sejumlah industri dengan efek pengurangan biaya antar organisasi yang sangat signifikan. Pemahaman tentang rantai nilai industri dan arus informasi utama dari industri dapat memungkinkan organisasi untuk mencegat dan mempengaruhi arus sistem informasi tersebut untuk keuntungannya, untuk keuntungan mitra dagangnya, dan untuk mengorbankan pesaingnya. Maksudnya adalah mengalahkan pesaingnya. Misalnya di sini ada biaya pada administrasi, transmisi elektronik, pesanan faktur, dan lain sebagainya langsung terjadi antara pelanggan dan pemasok. Kemudian pada bidang, inventaris, berbagai informasi tentang stok, permintaan untuk menghindari kedua perusahaan membawa stok yang tidak perlu. Kemudian pada bidang transportasi atau penyimpanan, mengoptimalkan pengiriman untuk memastikan transportasi atau ruang penyimpanan digunakan secara efektif untuk memenuhi tingkat layanan yang disepakati. Kemudian pada bidang desain, berbagi data desain produk secara interaktif untuk memungkinkan pengembang lebih cepat dari produk yang lebih baik dan lebih sedikit pengerjaan ulangnya. Kemudian pada bidang pembiayaan, pembayaran elektronik untuk meningkatkan arus kas dan mengurangi kebutuhan modal kerja akan mengurangi pun biaya piutang dan hutang. Kemudian pada bidang kapasitas penyesuaian penggunaan sumber daya di seluruh perusahaan untuk menghindari sumber daya yang menganggur di satu bagian rantai atau kelebihan beban di bagian lainnya. Dan terakhir ada di bidang layanan dengan menghubungkan pemasok dan layanan pihak ketiga ke permintaan layanan untuk mengurangi keterlambatan pengiriman dan biaya administrasinya. Nah, selanjutnya ada manajemen hubungan pelanggan dan rantai nilai. Konsep customer relationship management telah muncul pada pertengahan abad 1990-an. Prinsip utama yang mendasari konsep konsep tersebut adalah seperti pemasaran hubungan, analisis nilai pelanggan, dan kostumisasi massal telah ada lebih lama, namun mereka tetap
pada dasarnya konsep teoritis, aspirasional daripada kenyataan praktis. Teknologi telah mengubah hal tersebut menjadikan CRM pilihan yang layak bagi organisasi dengan menyediakan alat untuk mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada analisis siklus sumber daya. Misalnya persyaratannya adalah menetapkan persyaratan untuk menentukan, berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian ada menentukan atribut daya sumber daya, kemudian, pada sub akuisisi, pilihan sumber untuk menentukan di mana pelanggan akan membeli sumber daya, memes memesan sejumlah sumber daya dari pemasok, kemudian otorisasi dan bayar untuk mentransfer dana atau memperpanjang kredit, kemudian mendapatkan untuk menguasai sumber daya, kemudian uji dan terima untuk memastikan bahwa sumber daya memenuhi spesifikasi. Kemudian selanjutnya ada bidang penata layanan, mengintegrasikan untuk menambah inventaris yang ada, kemudian memantau untuk memantau akses dan penggunaan sumber daya, kemudian meningkatkan sumber daya jika kondisi berubah, dan terakhir ada menjaga, yaitu untuk memperbaiki sumber daya jika perlu, dan terakhir ada masa pensiun. Nah, pindahkan atau buang. Untuk memindahkan, mengembalikan, atau membuang inventaris selanjutnya, dan terakhir ada akun, untuk memantau di mana dan berapa banyak yang dihabiskan untuk, sumber daya. Nah, modal RLC ini bergantung pada fakta bahwa produk atau pelayanan organisasi melalui siklus hidup yang khas dan dilihat dari sumber daya oleh pelanggan. 4 tahap utama dari siklus hidupnya, yaitu pertama tadi ada penetapan persyaratan, lalu ada akuisisi, ada kepengurusan atau penata layanan, dan terakhir ada, pensiun atau pelepasan. Nah, sistem Customer Relationship Management sendiri dirancang untuk mencakup seluruh siklus hidup, memberikan pandangan komprehensif tentang pola interaksi dan hubungan, pelanggan dengan perusahaan, memungkinkan pendekatan yang disesuaikan dan lebih proaktif daripada reaktif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, aktor yang, terlibat tuh ada siapa aja sih? Pertama ada, pemasok, siapapun yang memasok sumber daya penting. Mungkin diperlukan pengelompokan berdasarkan sifat dari apa yang mereka suplai atau kekuatan mereka, atau kemampuan mereka untuk memberikan tekanan pada, perusahaan dan pelanggan lainnya. Kemudian pelanggan, ini mencakup konsumen serta pelanggan langsung jika yang terakhir, pada dasarnya adalah seorang distributor. Nah, pelanggan sendiri harus tersegmentasi dalam hal, apa yang mereka beli atau seberapa besar pengaruh yang mereka berikan. Dan terakhir ada pesaing. Pesaing ini yang jelas menjual produk atau layanan yang sangat mirip, harus dilengkapi dengan pendatang baru, yang sebenarnya atau potensial ke pasar dan produk layanan pengganti yang mengancam harus dimasukkan sebagai pesaing. Nah, pertimbangan juga harus dilakukan, pada ancaman perantara baru atau opsi yang disintermediasi oleh pihak lain. Nah, untuk masing-masing dari mereka, dorongan strategis, alternatif, atau langkah ofensif atau defensif dapat dilakukan oleh perusahaan. Misalnya, pertama, ada diferensiasi, yaitu memastikan bahwa kualitas superior disampaikan dan dirasakan, mengarah pada suatu perolehan harga premium. Hal ini juga berarti bahwa menjadi pelanggan pilihan untuk dapat mendapatkan layanan preferensial. Kemudian ada biaya. Nah, biaya ini menjadi lebih murah atau menginginkan memasok atau pelanggan untuk mengurangi biaya mereka. Eee, dalam tanda kutip "berbagi keuntungan". Nah, dengan demikian lebih memilih untuk melakukan bisnis dengan perusahaan. Dapat juga ditemukan cara untuk meningkatkan biaya pesaing. Kemudian selanjutnya adalah inovasi, yaitu memperkenalkan produk, layanan, proses, atau cara melakukan bisnis baru yang mengubah hubungan dan kekuatan kompetitif dalam industri. Hal ini mungkin memerlukan keterlibatan aktif dan kerjasama dari pemasok, dan atau pelanggan. Kemudian selanjutnya ada pertumbuhan.
memungkinkan volume atau ekspansi dalam geografi atau meningkatkan fleksibilitas produksi dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan segmen yang berbeda. Dan yang terakhir ada aliansi, yaitu menempa perjanjian usaha patungan atau berinvestasi bersama dalam sistem untuk mencegah pendatang baru atau pesaing lain mencapai keuntungan. Nah, selanjutnya adalah pendekatan pembangkit opsi strategis bergantung pada pemahaman menyeluruh tentang keadaan industri, posisi kompetitif perusahaan, faktor penentu keberhasilan dalam rantai nilai industri ditambah dengan strategi bisnis akan sangat membantu jika secara spesifik tentang siapa yang akan mendapatkan manfaat dan bagaimana opsi untuk melakukan perubahan dalam hubungan melalui rantai nilai. Nah, berikut ini adalah contoh analisis peluang SITI. Contoh pertanyaannya adalah pertama pemasok. Untuk pemasok dapat kita tanyakan adalah dapat pengaruh atas pemasok. Maksudnya meningkatkan daya tawar atau mengurangi pemasok, kemudian mengurangi biaya pembelian, mengurangi biaya pemasok, menjadi pelanggan yang lebih baik dan mendapatkan layanan yang lebih baik, mengidentifikasi sumber alternatif pasokan, dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas produk atau jasa yang dibeli. Selanjutnya ada pelanggan. Eee Dapatkah kita menggunakan SITI untuk mengurangi biaya pelanggan dan atau meningkatkan pendapatan mereka, kemudian untuk meningkatkan biaya peralihan pelanggan ke pemasok alternatif, kemudian meningkatkan pengetahuan pelanggan kami tentang produk atau layanan kami, dan meningkatkan dukungan atau layanan kepada pelanggan dan kebutuhan mereka. Atau dengan untuk mengidentifikasi pelanggan potensial baru. Selanjutnya adalah pertanyaan untuk aktor pesaing. Nah, bagaimana cara kita menggunakan SCTI untuk menaikkan biaya masuk pesaing potensial, kemudian membedakan atau membuat produk layanan baru. Selanjutnya adalah untuk mengurangi biaya atau meningkatkan biaya pesaing. Atau bisa juga dengan mengubah saluran atau dapatkah, untuk mengubah saluran distribusi, kemudian identifikasi atau membuat cetak pasar baru, eee, selanjutnya ada bentuk usaha patungan untuk memasuki pasar baru, dan dan lain sebagainya yang dapat ditanyakan untuk melakukan analisis peluang, SITI lainnya. Selanjutnya ada nilai internal, rantai nilai internal. Nah, tujuan dari analisis rantai nilai internal seperti banyak teknik lainnya yaitu untuk menilai dan meningkatkan bagaimana sebuah perusahaan beroperasi. Adalah untuk memisahkan apa yang dilakukan perusahaan dari bagaimana perusahaan melakukannya, yaitu dengan melihat aktivitas yang dilakukannya untuk berkontribusi pada nilai tambah proses industri, bukan struktur organisasinya. Nah, pendekatan nanti nilai sendiri pertama-tama dibedakan menjadi dua jenis aktivitas bisnis, yaitu ada aktivitas utama, yaitu aktivitas yang memungkinkan memenuhi perannya dalam rantai nilai industri, dan karenanya memuaskan pelanggannya yang melihat efek langsung dari seberapa baik aktivitas tersebut dilakukan. Nah, tidak hanya setiap aktivitas harus dilakukan dengan baik, tetapi mereka juga harus terhubung secara efektif jika kinerja bisnis secara keseluruhan, ingin dioptimalkan. Nah, selanjutnya ada aktivitas mendukung, yaitu aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan dan mengembangkan bisnis dari waktu ke waktu. Dan dengan demikian dapat menambah nilai secara tidak langsung atau nilai yang diwujudkan melalui keberhasilan dari aktivitas utamanya. Nah, model lantai selanjutnya ada model lantai nilai tradisional. Porter mengklasifikasikan aktivitas utama menjadi 5 kelompok yang dapat dipertimbangkan secara beruntun, dimulai dengan pemasok dan diakhiri dengan pelanggan. Pertama ada logistik masuk, yaitu untuk memperoleh, menerima, menyimpan, dan menyediakan input dan sumber daya utama dalam kuantitas dan kualitas yang tepat
untuk bisnis. Kemudian ada operasi, yaitu mengubah input menjadi produk atau layanan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Hal ini melibatkan menyatukan sumber daya dan bahan untuk membuat produk, misalnya mobil, atau menyediakan layanan, misalnya rekening giro pada perbankan. Selanjutnya ada logistik keluar, yaitu mendistribusikan produk ke pelanggan baik secara langsung ke konsumen atau ke saluran distribusi yang sesuai, sehingga pelanggan dapat memperoleh produk atau layanan dan membayarnya dengan tepat. Misalnya mobil dapat melalui dealer ke pelanggan, meskipun pelanggan dapat membeli langsung dari pabrikan dan mobil dikirim dari pabrik atau mengirim uang tunai ke pelanggan. Bank melalui ATM yang dipasang di pengecer grosir. Selanjutnya ada penjualan dan pemasaran, yaitu menyediakan cara di mana pelanggan konsumen mengetahui produk atau layanan dan bagaimana mereka dapat memperolehnya, termasuk bagaimana membujuk mereka untuk membeli atau menggunakan produk atau layanan tersebut. Nah, hal ini berlaku untuk model mobil baru, rekening bank, tapi juga untuk, screening kanker di layanan kesehatan misalnya. Dan yang terakhir ada layanan, yaitu menambah nilai lanjut dengan memastikan pelanggan dapat mendapatkan manfaat atau nilai penuh dari produk yang telah dibeli. Misalnya, garansi mobil atau informasi tentang cara menggunakan rekening bank untuk menghindari biaya yang tidak perlu. Hal ini memungkinkan merekrut staf, serta membeli bahan komponen dan layanan yang berurusan dengan subkontraktor dan memperoleh nah, pada gambar di samping menunjukkan rangkaian aktivitas yang dikelompokkan dalam struktur utama dan juga beberapa aktivitas mendukung terkait yang diharapkan akan ditemukan di perusahaan manufaktur. Nah, sifat dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan akan ditentukan sebelumnya oleh industri, pokok pelanggan, dan memasuknya. Keberhasilannya sendiri ditentukan oleh seberapa baik melakukan berbagai aktivitas utama secara bersamaan akan memutuskan seberapa banyak nilai yang diperoleh dan, berapa banyak biaya aktivitas dan margin keuntungan utamanya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.